Waktu itu kita dibikin takut banget bang. Jujur waktu saya ngadepin orang itu, walaupun kita ramean, itu orang cuma sendiri tapi dia kan bawa sajam dan diangkat dia sambil acungan gini, tapi diem. Dia orang itu nggak ngomong apa-apa tuh. Jadi baru ngehnya tuh pas di foto, apa ini ya? Pas diperbesar, itu mah orang tadi. Loh, kok udah di sana aja ya? Sampai kita bingung. Tuh orang tadi terbang atau gimana sih? Kok tiba-tiba ada di punggungan sebelah? Di situ kita nggak ada kepikiran untuk diriin tenda. Jadi kita pengen cari tempat yang untuk sampai puncaknya udah agak deket lah. Nah ternyata itu malah menjadi petaka buat kita bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini nih, lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih gitu kan ya. Nah di samping gue nih udah ada Bang Angga. Waduh Bang Angga. Halo. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Angga nih. Nah, sebelum Bang Angga menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin terima kasih banyak nih untuk Bang Angga karena udah meluangkan waktunya datang ke sini gitu kan nih. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Angga ini, teman-teman semua bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu ya. Oke, Bang Angga. Setiap orang kan punya pengalaman Bang ya, yang katanya Bang Angga ini pendaki gunung gitu kan ya. Nah, katanya nih Bang, pada video kali ini Bang Angga pengen ceritain ke teman-teman semua nih saat naik Gunung Sindoro Bang ya. Betul. Nah, dan katanya nih Bang ya, di pendakian lo itu ada bukti fotonya tuh ya, yang dimana ada kita katakanlah pendaki misterius gitu ya, yang pindah ke punggungan dan ngalamin beberapa hal janggal ya dalam pendakian tersebut tuh. Betul. Wah, gue makin penasaran Bang sama cerita lo nih di tahun 2007 gitu kan nih. Mungkin jauh berbeda dengan era-era sekarang gitu ya. Oke, mungkin tahan dulu kali Bang ya ceritanya Bang ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Angga, silakan kopinya. Wah, enak banget ya Bang kopinya Bang. Oke, udah siap Bang ya? Oke, kita langsung aja sikat. Jadi waktu itu pendakian yang saya lakukan ini pendakian ke Gunung Sindoro pada tahun 2007. Jadi ini adalah pendakian ketiga di luar Gunung Slamet. Karena waktu itu awalnya kita hanya mendaki di Gunung Slamet. Nah ini adalah pendakian kita di luar Gunung Slamet yang lumayan jauh dari lokasi kami. Waktu itu kami masih tergabung dalam organisasi pencinta alam namanya Sispala ya dulu, kalau istilahnya kalau anak-anak SMA itu masih tergabung dalam Sispala. Cuman memang organisasi kami sudah tidak diakui di sekolah karena memang kalau saya boleh cerita dulu memang pernah ada kejadian di Gunung Lawu kalau nggak salah. Jadi salah satu senior kami sampai menjadi korban. Pada akhirnya pihak sekolah
tidak lagi memberikan izin kegiatan apapun yang berkaitan dengan pecinta alam. Namun dari kami tetap membawa nama organisasi itu dalam beberapa kegiatan kami, termasuk ke Gunung Sindoro ini. Jadi sebenarnya hanya ada satu guru ya yang waktu itu masih memperbolehkan ya, tapi selebihnya mayoritas guru tidak mengizinkan. Jadi apapun yang kita lakukan, yang kegiatan yang kita lakukan itu sudah menjadi tanggung jawab masing-masing gitu. Oke, jadi pada saat itu kami ber-14 memulai keberangkatan itu di hari Jumat. Karena kita kan masih sekolah waktu itu, karena hari Jumat kan hanya setengah hari ya. Istilahnya sebelum Jumatan atau masih jam-jam 11 sudah selesai sekolah. Setelah kita selesai packing masing-masing, kita kumpul tuh di satu tempat nggak jauh dari sekolah kami. Nah dari situ setelah menunggu teman-teman yang sampai kumpul, kita baru berangkat tuh. Ada kita persiapan berangkat itu di sore hari ya. Sore hari kita semuanya pakai motor bang. Jadi zaman segitu kan ya buru-buru kita mau pakai jasa travel atau apa ya, karena semuanya masih SMA. Nah dari 14 ini sebenarnya kami hanya ber-12, sedangkan 2 orangnya lagi ini sebenarnya masih sepupu dari salah satu teman kami yang ketemuannya langsung base camp gitu. Nah setelah berangkat, jadi daerah kami dari Pemalang ini perjalanan untuk sampai base camp itu sekitar 3 jam pada saat itu. Nah karena beberapa dari kami peralatan pendakiannya belum komplit, jadi kami putuskan untuk menyewa tuh di Pekalongan. Karena pada saat itu kebanyakan dari kami belum memiliki peralatan pendakian yang lengkap. Jadi entah itu peralatan yang pribadi ataupun tim, waktu itu masih kita harus sewa ya. Nah pada saat itu tempat persewaan itu hanya ada di Pekalongan ya, di kota Pekalongan itu. Pada akhirnya kita sempatkan untuk menyewa di situ, dan setelah semuanya siap kita lanjut perjalanan. Nah waktu itu dari tempat kami Pemalang untuk menuju base camp yang lokasinya di Temanggung itu kita motong jalan yang mungkin kalau orang sekarang banyak opsi ya. Kalau motor bisa lewat Semarang dulu atau lewat Kendal. Kalau kami benar-benar motong jalur yang Pekalongan yang atas bang. Jadi kita langsung waktu itu seingat saya itu lewat daerah Kajen, naik sampai tembus melewati sebelum Dieng itu daerah Kalibening kalau nggak salah. Itu masih sepi. Bayangin aja kita masih SMA melakukan perjalanan sore hari sampai ketemu malam tuh di tempat yang masih di tahun itu masih sepi ya. Kita jarang melihat lalu lalang mobil atau kendaraan lain. Nah pada saat itu juga pas udah mau sampai lokasi, setelah kita ngelewatin Dieng, kan kita setelah Dieng ke arah Wonosobo kota tuh untuk menuju ke base camp Ledung itu ada tanjakan bang. Jadi kalau sekarang mungkin udah cukup jelas ya. Jadi dulu tuh tanjakannya itu memang agak curam nih. Kalau kita motor nggak prepare dari jauh-jauh gitu, kita pasti udah bakal mogok atau motor pasti berhenti tuh. Nah itu tiba-tiba motor langsung tek gitu, langsung sampai saya kan waktu dulu pakai motor laki ya. Ini mohon maaf sampai kena ininya, sampai bagian depan kami itu kena tank gitu. Nah itu kita sebenarnya nggak ada firasat apa-apa sih, cuma wah mungkin kitanya udah kecapean kan, karena udah waktu itu hampir 4 jam lah, karena kita 2 kali berhenti ya, di samping tadi sempetin untuk ke tempat rental. Oke, pada akhirnya kami sampai sekitar jam-jam 7 malam di base camp. Jadi kami memilih pendakian via Kledung karena memang pada saat itu yang kami tahu hanya Kledung, Bang. Kebetulan saya buku referensi yang saya baca ini, kalau teman-teman mungkin tahu, bukunya pendakian 27 gunung dari Heri Wijaya dan Christian Wijaya tuh.
itu yang menjadi referensi kami. Jadi kalau sekarang kan kita bisa melihat referensi entah dari YouTube, entah dari konten kreator atau apapun, kita bisa memperoleh info ya. Kalau dulu boro-boro kita hanya bisa dari satu sumber, mungkin dari teman yang udah pernah naik, atau itu tadi saya kebetulan punya koleksi bukunya dari itu yang panduan pendakian. Nah, atas dasar itulah kami milih Via Kledung. Dan kalau saya boleh bilang, ini adalah pendakian pertama kali untuk kita semua di Gunung Sindoro, karena dari ber-12 ini kebetulan sama sekali belum pernah naik ke Gunung Sindoro, apalagi melalui jalur Kledung. Akhirnya kami setelah nanya-nanya ke penduduk sekitar, jadi saat kita bermalam juga kita sekaligus menanyakan perihal kondisi jalur, terus kondisi gunungnya, karena waktu itu kita kan main gas aja, mau naik gunung mana nggak mikir namanya kondisi gunungnya masih statusnya masih apa. Jadi kita baru tahu informasi gunungnya ketika kita sampai di base camp gitu. Jadi atas informasi yang kita peroleh dari warga lokal, termasuk orang di base camp itu, memang kondisi gunung masih aman, statusnya masih aman, masih bisa didaki, cuaca juga cukup bagus. Jadi kita diperkenankan naik esokan harinya. Sampai akhirnya kita bermalam. Oh ya, jadi rombongan yang 2 orang yang kita ketemuan di base camp nyampe tuh Bang malam-malam mereka. Jadi 2 orang ini kebetulan masih sepupu dari salah satu teman kami. Mereka ini cukup senior. Yang satu berdomisili dari Semarang, satu dari Jakarta. Waktu itu mereka berdua pernah melakukan pendakian di beberapa gunung sih, makanya bisa menjadi semacam nanti ketika kita naik ada yang memberikan kita rasa aman gitu waktu itu. Karena dari total 14 ya sama yang baru gabung tadi, jadi berempatnya itu perempuan. Oke, setelah kita bermalam, kita packing pulang. Waktu packing itu juga kita masih nggak ada firasat apa-apa sih, karena dari berangkat intinya kita udah masing-masing udah dapat izin lah dari orang tua masing-masing. Walaupun ada pendaki salah satu teman kami yang perempuan itu mungkin perizinannya agak alot lah. Jadi tapi ya pada akhirnya kami positif aja. Yang sudah sampai di situ udah intinya kita udah niatkan untuk mendaki gitu kan. Jadi dulu kalau saya boleh cerita, pendakian Via Kledung ini startnya itu dari warga atau rumah penduduk kalau nggak salah dulu. Jadi kalau sekarang kan ada pondokan gitu ya, pondokan yang di pinggir jalan itu. Pondokan dulu, pondokannya tuh sepi, jadi kita nginepnya, bermalamnya di rumah warga. Tapi rumah warga yang memang peruntukannya untuk base camp. Kalau nggak salah udah dikelola sama Grasindo kalau nggak salah, Grasindo. Cuman kita masih bentuknya rumah warga. Mungkin teman-teman yang pendaki di zaman itu pernah ngerasain ya. Jadi yang waktu itu memang rumah ya agak luas sih. Jadi bisa kita buat istirahat untuk beberapa orang lah. Muat untuk beberapa pendaki yang lain. Nah waktu itu saya mendaki juga merasa kayak bukan di hari weekend ya. Karena waktu kami sampai sana kok hanya berapa rombongan pendaki. Padahal itu kan sudah masuk hari Jumat, menuju Sabtu, menuju weekend kan. Kami pikir awalnya kami bakal ketemu beberapa pendaki yang cukup ramai. Ternyata waktu itu hanya sekitar 2 rombongan yang ngecamp di situ. Yang menginap di base camp situ. Oke, sampailah kita prepare untuk melakukan pendakian. Nah ini juga waktu kita naik nggak ada tuh namanya ojek. Kalau sekarang kan pendaki yang ke Gunung Sindoro lewat Kledung bisa naik ojek kan sampai pos 1,5 kalau nggak salah. Kalau dulu itu kita ya boro-boro ya ojek mah dulu bukan ke gunung. Jadi di situ hampir nggak ada openg ya, nggak ada pangkalan ojek di situ. Jadi kita memang dan nggak ada informasi terkait openg. Jadi kita benar-benar trekking start dari base camp. Nah waktu itu setelah kita selesai melakukan persiapan, kita mulai trekking.
Itu di jam setengah 8 pagi. Setengah 8 pagi setelah kami sarapan, ya waktu itu juga sarapannya sekedarnya ya. Mungkin bagi yang kenyang dari malamnya ya nggak sarapan. Sarapannya sambil udah mulai trekking gitu kan. Nah itu juga hal yang nggak patut dicontoh ya. Jadi apapun itu kegiatan fisik termasuk pendakian ya kita harus prepare secara fisik maupun dari nutrisinya. Kita ya waktu itu agak nekat juga kan. Nah, waktu itu jeleknya kita juga kita nggak langsung melakukan pengaturan rombongannya. Jadi udah tuh yang jalan duluan aja. Sampai akhirnya kita jaraknya berjauhan dan udah mulai tercecer. Sampai di pos 1 kalau saya batas vegetasi itu kita masih terlihat dari beberapa kami, meskipun ada yang terakhir tuh masih terlihat. Kita masih jam-jam 9 kalau saya sampai di pos 1 itu di batas vegetasi. Di situ cuaca masih cukup cerah. Nah waktu itu ada satu teman yang udah mulai ini, kok Kip di bensin melakukannya dewek-dewek, ongket awal wis pengen bareng wis munggah, kok kain ana sing wis di situ nang arep. Jadi maksudnya sorry ini karena daerah saya kan percakapan Jawanya Jawa ngapak ya. Jadi intinya dari situ ada teman saya yang nyeletuk bahwa ini kok dari awal kita nggak diatur sih kelompoknya, kok udah jalan sendiri-sendiri gitu. Ada yang duluan yang fisiknya oke atau ini agak bugar, udah duluan aja tuh. Jujur saya juga salah satu yang di depan. Saya orangnya dulu saya merasa orang yang cukup egois ya kalau di pendakian tuh. Saya pokoknya jalan depan aja, nggak istilahnya kalau yang belakang gimana saya gas aja pokoknya dulu. Jeleknya saya dulu gitu. Jadi ini juga hal yang nggak patut buat ditiru lah. Nah setelah kita sedikit ada ada diskusi kecil, wes panpora sing di situ dah biarin yang duluan. Engkau ketemu maning nang sedurung pos loro nang pos loro sisan. Nanti ketemu lagi kalau udah sampai di pos 2 atau sebelum pos 2 lah. Kalau memang fisiknya masih oke ya. Oke, dari situ ya wes misalnya sing anjuk di sitan, sing arep masak di situ ora apa-apa. Jadi kalau yang nyampe di pos 2 mau masak dulu nggak apa. Misalnya kita mau angkatin badan, sekedar bikin kopi atau apa. Waktu itu masih kececer tuh dari pos 1. Dulu tuh kita nggak tahu udah namanya pos 1,5. Mungkin pos 1,5 hanya istilahnya batas ini ya, ojek hanya sampai situ. Karena setelah 1,5 ini untuk ke pos 2 udah medannya udah nggak mungkin kan untuk dilalui motor ya. Dari situ kita nggak tahu tuh, pokoknya dari pos 1 ya udah tahu-tahu pos 2 aja. Cuaca masih bagus. Terus mulai tuh pas kita beberapa yang belakang sampai di pos 2 cuaca mulai mendung. Jadi kan kalau kita naik dari Kledung dari awal itu udah di hadapan kita langsung gunung Sumbing ya. Patokan kita kalau Gunung Sumbing kelihatan cuaca masih oke kalau kita dulu waktu itu gitu. Nah pas di pos 2 mulai kalang tuh, mulai ada awannya mulai turun. Kita masih belum ada feeling aneh-aneh waktu itu. Yang penting kondisi dari masing-masing personil masih oke. Setelah saling menunggu di pos 2 kita mulai planning untuk melanjutkan ke pos 3. Jadi dari pos 2 ke pos 3 ini kita juga merasakan kayaknya kok nggak nyampe ya. Jadi yang dulu kami rasakan, misalnya kita udah berjalan, kok depannya ada bukit lagi. Setelah kita trekking, masih ada bukit lagi di baliknya. Jadi soalnya tuh kayak kita kok jauh banget ya dari pos 2 ke pos 3. Padahal kan dulu waktu kami berpatokan dari waktu di base camp kan ada gambar itu ya, ada gambar trekkingnya, rute untuk menuju puncak. Kok kayaknya deket-deket aja gitu kan. Kok setelah kita naik rasanya kok nggak nyampe pos 3 ya gitu. Nah pas udahlah kita akhirnya tetap fokus dalam pendakian. Nah di situ juga masih kececer tuh yang depan yang pokoknya kita dari ber-14 ya yang paling depan tuh kalau saya 3 ya termasuk saya.
bahwa di belakangnya yang follower. Nah, jeleknya kita juga di situ. Kita nggak menentukan siapa navigator, siapa follower, siapa yang bagian sweeper. Nah, waktu itu karena secara otomatis saja. Jadi pendaki senior ini mereka satu di belakang. Mungkin saya sebut inisial aja ya, J ya, Bang J ini. Dia langsung memposisikan diri di paling belakang. Jadi setelah secara otomatis kita atur, kita naik. Nah, di sini nih kita ketemu, nggak tahu kalau orang bilang orang aneh atau ODGJ, saya nggak tahu ya. Pokoknya penampilannya lusuh dan dia bawa senjata tajam, semacam celurit kalau nggak salah. Nah, di situ kita langsung wah, kok tiba-tiba ada orang yang istilahnya nggak tahu kita dia datang dari mana, tiba-tiba muncul gitu aja seketika, dan tanpa ada satu patah kata pun. Jadi orang ini kita coba ajak komunikasi, kita coba ajak maunya gimana ya, maksudnya apakah karena dari kita yakin nggak ada yang bikin kesalahan. Misalnya dari awal kita sudah izin ke base camp, kok tiba-tiba ada orang ini. Nah, kita sempat mikir, waduh, ini jangan-jangan cuma orang yang lagi nyari rumput. Cuman ngapain kalau orang nyari rumput kok sampai. Jadi waktu itu kita dibikin takut banget, Bang. Jujur, waktu saya ngadepin orang itu, walaupun kita ramean, itu orang cuma sendiri, tapi dia kan bawa sajam dan diangkat dia sambil acungan gini, tapi diem. Dia orang itu nggak ngomong apa-apa tuh, cuma diem aja. Kalau ciri fisiknya lagi, selain bajunya agak lusuh, mungkin kalau usia waktu itu usia pria dewasa, usia 40-an ya, 40-an, badannya agak gempal. Kita nggak kepikiran itu ODGJ atau orang yang lagi, kalau orang Jawa tuh bilang orang lagi ngelmu lah. Kita nggak kepikiran itu. Pokoknya kita coba komunikasi bahwa kita izin numpang lewat. Kita mau lanjut naik ke puncak. Nah, anehnya emang di situ kita ketemu pendaki yang naik juga enggak, yang pas turun juga nggak ada nih. Jadi kita nggak bisa mendapatkan informasi nih siapa nih. Kan kalau misalnya ketemu pendaki lain, mungkin pendaki lain bisa ngasih, hati-hati itu kemarin tadi aku lihat ada orang aneh atau apa, tiba-tiba terus dia bawa senjata tajam. Itu nggak ada kan, tiba-tiba aja orang muncul. Udah tuh kita coba menjauh, karena orang itu masih ngeliatin kita tuh, apalagi kita bawa cewek 4. Jadi kita sebisa mungkin kita amankan dulu yang cewek. Udah naik dulu. Bang Jai juga di posisi terakhir tetap mencoba menjalin komunikasi, cuman orang itu tetap diem. Nah, udah kita abaikan lah, istilahnya kita fokus di dalam perjalanan kita ke atas, karena orang itu juga nggak menghalangi jalan kita juga sebenarnya. Dia tetap diem aja di situ. Cuman kita tetap dengan kewaspadaan tinggi sambil kita kalau orang Jawa kan bilang kulonubun lah, numpang lewat atau apa gitu. Waktu itu kita sudah tuh. Nah, nggak lama setelah kita ninggalin tuh orang, kan satu dari kami ada yang bawa kamera tuh. Dulu kan buru-buru kamera smartphone. Kita kan dulu bawanya kamera yang ya di zaman itu aja sih. Hanya ada satu kita yang bawa tuh kamera. Sempet moto tuh. Dia kan moto ke arah. Jadi kalau kita masih cerah tuh di antara pos 2 ke pos 3, kalau pas lagi terbuka itu kita bisa ngelihat selain Sumbing di sisi tenggara itu ada Gunung Merbabu sama Merapi kalau cerah tuh. Nah, ketika si teman saya lagi ngambil gambar di area situ, ternyata kefoto sama dia terkait orang tadi. Jadi si yang kita anggap ya pokoknya orang asing lah ya, kita nggak bilang itu orang gila karena kita juga nggak tahu itu orang gila atau enggak. Ternyata orang itu udah berada di punggungan yang berbeda. Jadi baru ngehnya itu pas di foto, apa ini ya, pas diperbesar, dulu bukan pakai gini ya, sorry, diperbesar, di pencet. Itu mah orang tadi. Loh, kok udah di sana aja ya? Sampai kita bingung. Kayak wong mabur apa numpak apa ya? Kok bisa ujuk-ujuk nangkana? Tuh orang tadi terbang atau gimana sih? Kok tiba-tiba ada di punggungan sebelah? Jadi secara logika, secara nalar tuh nggak mungkin, Bang, kalau orang normal dalam waktu sekejap
tiba-tiba udah di punggungan yang berbeda. Sedangkan kita tahu kondisi kontur medan di Gunung Sindoro kan untuk masing-masing punggungan itu cukup curam Bang. Kalau kita susuri itu nggak mungkin hanya dalam 10 menit, rasa-rasanya sangat mustahil ya. Itu paling nggak bisa 1 jam lebih lah untuk sampai di posisi itu. Nah kita sempat mikir, wah ini bener-bener kita ketemu orang sakti nih kayaknya gitu kan. Sampai sempat pikiran gitu, wah ini orang tiba-tiba udahlah wes fokus munggah bae mumpung suasananya apik, kita fokus naik aja karena cuaca masih bagus. Itu kata Bang Jai. Sorry, saya sebut Bang Jai karena memang Bang Jai ya itu bukan nama asli sih sebenarnya, cuman Bang Jai ya saya sebut. Yang kita tuakan, yang kita seniorkan lah di rombongan kita itu. Udah tuh kata Bang Jai, udah yang penting kita fokus, mudah-mudahan pas turun nggak ketemu lagi gitu kan. Sempat ada opsi kita, salah satu teman punya usul gimana kalau kita lintas. Kalau lintas kita minim info dan juga nggak punya peralatan navigasi kan. Jadi wes orang sana aneh, yang penting mudun, mudah-mudahan aman, orang ketemu maning. Wes nggak usah ada pikiran aneh, mudah-mudahan pas nanti turun kita nggak ketemu orang itu lagi gitu kan. Setelah kita abaikan orang itu, mulai tuh kita dari situ. Kalau pendakian normalnya via Kledung itu ke Puncak Sindoro mungkin totalnya sekitar 7 jam ya. Tapi kita rasanya itu lama banget untuk sampai dari pos 2 ke pos 3-nya itu. Nah, sampailah di pos 3 itu kita udah tengah hari tuh, udah masuk waktu zuhur kalau nggak salah ya. Setelah kita melalui perjalanan yang melelahkan, apalagi salah satu temen cewek cukup tertatih-tatih tuh jalannya pelan dikit-dikit. Kita di situ sempat istirahat ya, tapi nggak saya masak-masak sih, karena kita waktu itu fokus yang penting sampai di camp area atas itu belum kemalaman. Patokan kita mah dulu gitu aja. Nah ini jeleknya kita juga, waktu itu kita nggak sempat nanya camp area yang aman buat kita dirikan tenda tuh. Makanya waktu kita ke situ tuh nggak ada planning untuk kita campnya di mana ya gitu loh. Nah tiba-tiba setelah kita berjalan dari pos 3, setelah jalan step demi step naik sampai di pos 4, karena dulu itu kita nggak tahu di situ ada tempat yang bagus ya buat sunrise. Mungkin sekarang namanya pos sunrise ya, sunrise view atau apa itu saya lupa. Dulu kita nggak kepikiran ada gitu, karena jalur itu memang masih nggak sejelas sekarang kayaknya ya. Kalau sekarang mungkin jalannya jelas, terus di antara pos 3 pos 4 itu ada namanya sunrise view kalau salah. Sunrise camp ya kalau salah, ya sunrise camp. Nah kita nggak tahu tuh di situ ada sunrise camp. Dulu emang nggak ada juga, nggak ada penanda apapun. Intinya di pos 3 ke pos 4 itu kita gas aja pokoknya jalan sampai di pos 4 itu udah asar tuh, udah masuk waktu asar. Dan cuaca memang waktu dari pos 2 sampai pos 4 ini silih berganti sih, tiba-tiba gelap, kadang subing terlihat, kadang enggak gitu. Jadi awan itu cepat berubahnya tuh waktu itu. Sampai di pos 4 namanya pos Batu Tatah kalau salah. Pos Batu Tatah itu kita rest lagi. Nah, di situ sebenarnya area campnya udah cukup luas. Cuman kita waktu itu nggak ada yang istilahnya punya pikiran untuk udah kita di sini aja. Karena emang itu tadi dari awal kita nggak nanya tempat camp yang aman di mana ke pihak base campnya. Jadi jeleknya kita di situ kita nggak ada kepikiran untuk diriin tenda, karena yang kita bayangkan dari kalau kita nenda di pos 4 itu untuk sampai di puncak masih jauhan. Jadi kita pengen cari tempat yang untuk sampai puncaknya udah agak deket lah. Nah ternyata itu malah menjadi petaka buat kita Bang. Ini juga sekaligus menjadi pelajaran lah, karena apapun itu dalam pendakian kita harus bisa planning untuk melakukan camp di mana, terus manajemen waktu dan juga logistiknya diperhitungkan. Kita sama sekali waktu itu ya nggak kepikiran sampai situ. Jadi pas kita dari pos 4 memang agak lama di situ ya, agak lama kita untuk melanjutkan sampai ke atas lagi tuh kita ngeras itu hampir 1 jam bahkan.
sampai ada yang pengen makan-makan dulu, makan roti sih, bukan masak ya, makan roti, santai lah pokoknya di situ di pos Batu Tatah itu. Pas kita udah selesai ngeres, mungkin udah jam-jam 5-an ya, kita baru mulai ini lagi tuh lanjut naik ke atas. Itu udah mulai gelap kan. Terus udah mulai dari titik ini, kalau bisa kita jangan kececer lagi ya. Tetap Bang Jai belakang. Wes aku karo si F nang ngarep. Jadi saya sama si F ini di depan, nggak apa deh, nanti kita sebagai navigator. Walaupun waktu itu kita nggak nentuin siapa navigatornya, jadi siapapun yang depan udah, yang penting jangan sampai nyasar aja. Nah, disinilah setelah pos 4 ini jalur yang awalnya cukup jelas, pos 1, kedua, ketiga, keempat masih jelas itu, tapi dari pos 4 ke atas itu udah mulai ini Bang, kayak bercabang-cabang. Dan percabangannya itu, kalau percabangannya itu bakal ketemu di suatu titik itu mungkin kita bisa kenali ya. Kalau ini enggak, kita kalau salah-salah bisa ke punggungan yang lain atau mungkin ke jurang. Nah ini apalagi waktu itu dari segi penerangan kita minim banget, hanya berapa yang bawa senter, itu pun zaman segitu kita nggak semuanya pakai headlamp, kayaknya nggak ada yang bawa headlamp, jadi semuanya pakai senter tangan tuh. Nggak secanggih sekarang ya. Jadi kalau dulu tuh kan belum ada yang model cas ya, masih pakai baterai. Jadi kalau kita baterainya udah nggak yang baru atau yang udah low tuh pasti redup. Nah di situ tuh udah kelah minim penerangan, terus kita udah makin bingung kan, wah ini jalur udah begini. Tapi waktu itu untungnya kita nggak ada yang panik. Jadi karena kalau panik udah makin kacau kan. Waktu itu kita banyak yang tenang sih, yang penting kita sampai di atas dalam kondisi aman semua, karena prepare buat muncak besoknya. Sampailah agak malam tuh, kita masih sayup-sayup kedengeran tuh suara-suara azan, karena kan kadang kalau di gunung kan ada beberapa gunung yang kalau kita ada di bagian tertentu suka ada suara ini ya, suara azan atau suara dari perkampungan suka dengeran. Nah itu tuh masih kedengeran tuh suara azan, sayup-sayup azan maghrib kalau saya tuh. Kita sempat rest jenak. Di situ kita udah dengan kondisi lelah, kemudian nggak tahu atasnya bakal gimana ya. Sampai akhirnya kita kira-kira primen arep dilanjut mendubur apa mudun mana ngisor. Kayaknya mau ngisor lumayan gue ngecamp. Ini gimana nih, kita mau tetap lanjut, ini penerangan minim, terus dari kita juga mulai kelelahan nih, banyak percabangan gini, gimana? Udah nggak apa-apa, kita yang penting tetap jaga jarak, mudah-mudahan ada area lapang nanti kita ngecamp di atas gitu. Oke, akhirnya setelah kami sepakati untuk lanjut, kalau dari pos 4 itu, setelah kita meninggal pos 4 mungkin udah sekitar 1,5 jam ya dari di posisi itu. Kita udah 1,5 jam dari pos 4 ya kira-kira. Itu udah mulai pelan banget. Jadi kita jalan tuh setapak demi setapak tuh udah capek banget, karena kan udahlah kita ber-14 ini kelamaan tuh tadi waktu melakukan trekking dari pos 3-nya. Terus belum lagi di pos 4-nya lama istirahatnya kan. Udah sampai agak gelap tuh, pokoknya udah gelap, tetap lanjut tuh. Ini kira-kira masih ada area lapangan nih di atas nih. Nah itu yang aku nggak tahu. Nah yang aku kurang ngerti, kok tambah mendubur rasanya tambah miring ya. Makin ke atas makin miring, makin curam, terus makin susah nyari area lapang. Kalau mau dilanjut terus sampai puncak juga bahaya, angin kenceng gitu kan. Kita tetap mikir tuh kalau tetap lanjut puncak juga ngapain, sedangkan sampai puncak malam kan juga ngapain kan. Udah akhirnya kita putuskan untuk ngecamp di situ Bang, dengan kondisi curam, kemudian vegetasi udah ini ya. Waktu itu di situ tuh yang saya ingat udah pohon-pohon santiginya ya
setinggi orang dewasa lah. Jadi kalau orang berdiri gini masih agak kelihatan kepalanya gitu kan. Itu memang lokasi yang nggak recommended lah buat camp. Waktu itu kita cuma bawa 2 tenda. Saya inget tuh, cuma bawa 2 tenda dari 14 orang ini, tenda cuma ada 2. Udah gitu yang bawa sleeping bag juga nggak semuanya. Oke, akhirnya yang tidur tenda nggak pakai sleeping bag tuh. Yang saya termasuk yang tidur di luar, jadi tidur nanti benar-benar di jalur, dan itu wah, kalau kita salah-salah pas tidur bisa gelundung ke jurang. Karena mungkin teman-teman yang pernah gelundung inget banget, bisa dibayangkan ya, dari pos 4 ke puncak itu sebelah kiri itu kan cukup curam tuh. Ketika apalagi malam hari ya, kalau malam hari kita kan blank aja tuh udah. Kalau kita center yang dengan kemampuan jangkauan yang sangat terbatas itu, ya udah kita nggak bisa nyenter sejauh mungkin itu kan, cuma arah situ aja tuh kita nyenter. Oke, pas di malam itu udah akhirnya kita cari posisi yang enak untuk sama-sama buat tidur malamnya tuh kan. Setelah tenda juga berkali-kali kita mindah-mindah tuh. Ada tempat yang agak lapang dikit tapi miring, geser lagi, terus yang mau digeser sebelah bagian lain ini banyak kena ranting-ranting pohon cantigi gitu. Karena pohon cantigi kalau yang kering mungkin karena karakter pohon gunung ya, dia kan rantingnya kuat bang, jadi kita salah-salah bisa sobek tuh tenda kan, cover tenda itu. Terus hati-hati banget, malah gelap-gelap. Udah akhirnya kita tancepin tuh di posisi yang udah pokoknya kita waktu itu wis kayaknya ini posisi paling enak. Udah ini kayaknya posisi paling enak deh. Nggak usah cari-cari lain. Ntar kasian tuh cewek-cewek udah pada ngantuk kan, udah pada capek pengen makan. Itu kan kita mau sebelum tidur kan tentunya masak-masak dulu ya kan. Sambil ngecek jumlah air gimana kondisinya. Waktu itu untungnya sih cuaca bagus ya. Jadi nggak ada hujan. Terus sesekali juga awan terbuka. Jadi perkampungan buah tuh bagus lah kalau dari malam hari di posisi itu tuh terhampar itu ya, kayak semacam Bukit Bintang itu. Di situ kita bagi beberapa personel yang bagian masak-masak di dalam tenda. Selebihnya mencari posisi lah yang enak buat istirahat dengan kondisi posisi yang nggak nyaman, terus cukup berbahaya ya. Kita mulai beberapa masuk tenda, termasuk yang pendaki teman-teman yang cewek. Nah pas malam ini kita nggak ada firasat apa-apa ya, yang penting kita sampai di lokasi itu istirahat buat prepare besoknya summit attack. Nah waktu itu memang kita nggak langsung tidur ya, mungkin karena masih kondisi habis perjalanan. Jadi mungkin kalau mendaki sekarang kan udah di tenda yang nyaman, udah digelar gitu kan dalamnya, terus masak udah disiapin di depan itu ya sama tim yang masak. Udah kan habis itu istirahat. Dulu mah kita boro-boro, wah udahlah posisi kayak gini, udahlah kita bikin enak aja waktu itu. Udah kalau mau tidur duluan tidur. Gua yang masak mie nih, jadi saya masak mie. Karena waktu itu kita terkait logistik aja ala kadarnya sih kalau saya bilang ya, karena nasi juga kalau mau bikin nasi lama bikinnya. Kita bawa beras sih, tapi nggak lama tuh. Nggak banyak, beras itu nggak banyak. Udah gitu kita kompornya tuh masih parafin dulu, belum pakai kompor gas. Ada satu kompor gas, cuman kita fokuskan buat masak mie waktu itu. Itu waktu kita di tempat itu udah di jam-jam 9 ya. Beberapa udah mateng masakannya tuh, jadi bisa langsung makan kan. Kita duluin yang cewek-cewek dulu tuh, yang cewek-cewek belum makan dulu lah. Terus ada satu teman yang izin tuh, dia mau kencing tapi agak jauh dari situ. Mungkin saya sebut T aja ya, pakai inisial T ya. Jadi si T ini, Nyong, titer,
belet nguyuh ki. Ayo aku tolong diantar agak kebelet ini pipis gitu kan. Oh ya wis. Kita nggak jauh tuh si itu kencing di Ares itu. Tapi masih aman ya istilahnya, nggak sampai yang tadi saya bilang ada yang curam itu tadi. Kita masih kelihatan di situ. Kita di situ udah selesai. Nah, waktu baru berapa langkah nih mau balik ke teman-teman yang ada tendanya itu, dengar suara tangisan, Bang. Jadi waktu itu emang nggak semuanya denger sih. Jadi suara tangisan tuh kayak kedengaran kayak jadi kayak langsung astagfirullahaladzim, apa itu ya? Jadi breathing lagi. Waktu Siti baru berapa langkah nih, kon krungu ra suara gue. Jadi cuma pakai bahasa isyarat gini sambil gini kan. Kita kan nggak langsung spontan. Suara tangisan tuh nggak mungkin dong ya. Waktu itu kan, aduh suara apa nih? Terus kita astagfirullahaladzim. Udahlah kita bahkan mungkin mungkin hanya karena kita kecapean kan, kadang berhalusinasi lah atau apa, kadang suara-suara yang nggak ini. Pas jalan terus, udahlah kita abaikan. Masuk, kita nggak langsung otomatis cerita dong, kita habis ngapain, habis denger apa itu, harus denger suara apa itu, nggak mungkin dong ya. Kita membaur aja tuh sama yang ada di tenda. Udah, beberapa dari kami mulai istirahat tuh, karena ada satu yang mempersiapkan buat berbekalan ke atas kan. Mungkin udah di jam-jam masuk jam 11-an ya, kita udah mulai pada tidur. Saya kan di luar. Ada yang di tenda tuh denger ada ini Bang, suara orang melangkah. Rosak, krek. Jadi kayak orang melintas, tapi kita yang di luar nih nggak ada orang. Jadi si yang denger ini nggak langsung ini, kamu dengar suara itu? Enggak, cuman dia cerita tuh setelah pokoknya nggak seketika lah. Jadi ternyata waktu saya termasuk yang tidur di luar, walaupun masih di samping tenda gitu ya. Pakai sarung dulu, saya belum punya sleeping bag. Terus itu udah tuh, tiduran gini kan. Coba tidur, terus udah ngelupain suara nangis tadi, udah nggak usah dibayangin lagi lah. Yang penting besok bagaimana caranya badan ini fit lagi buat persiapan muncak. Pas kita tidur, sempet lihat kayak ada cahaya gitu. Cahaya tapi bukan dari perkampungan. Ya apa itu ya? Maksudnya, astagfirullahaladzim, apa itu? Pas kita kan dulu tidur senyamannya ya, kalau belakangnya batu lah atau ada ranting yang ini, pokoknya gini. Jadi posisinya belum sampai telentang gini. Waduh, itu apa ya? Maksudnya lihat cahaya gitu kan. Dan itu emang nggak semuanya lihat. Yang lihat aja cuma gini. Apa itu gitu kan, sambil lihat lampu, pendaki. Ya wes, pendaki. Jadi kayak kita anggap kayaknya pendaki lah itu. Cuman cahaya itu ya nggak mungkin di posisi yang nggak dijangkau sama orang gitu loh posisinya. Udah kita abaikan aja. Aduh, apa lagi tuh gitu kan. Jadi ada satu lagi teman yang pas di malam itu juga dengar ada suara pintu tutup Bang. Bayangin bertubi-tubi tuh. Jadi udahlah tadi pas awal-awal ada suara tangisan, terus ada suara orang di sekitar tenda, tapi bukan rombongan kita ya, bukan rombongan orang lain juga karena nggak ada orang. Ini tambah suara pintu nutup, kayak brek gitu, kayak pintu nutup. Jadi secara logika di ketinggian segitu di gunung ya istilahnya yang jauh dari pemukiman, dan yang kita lewatin juga setiap posnya hanya berbentuk shelternya cukup sederhana ya. Yang saya ingat dulu waktu lihat gedung tuh tiap posnya itu mungkin nggak kayak shelternya di gunung gede misalnya, udah permanen. Dulu mah masih semi permanen. Ya itu tadi nggak mungkin dong, kita nggak ada pintu ya perasaan gitu kan. Kok ada suara brak gitu dari 10 apa itu ya? Langsung tuh mungkin ini doang kali masih hanya semacam halusinasi atau suara apalah yang kita ini 10 ini kita melewati malam itu dengan ini masing-masing ya, posisi masing-masing. Kita emang waktu itu walaupun kita di posisi yang nggak terlalu jauh, tapi
kita nyari posisi enak aja sih pada akhirnya. Asal baring, walaupun kaki nekuk, yang penting bisa meremin mata, terus badan gini, baringin. Nah di situ udah tuh kita jam-jam 3 kalau nggak salah. Itu ada pasang alarm, persiapan summit attack. Itu wah dinginnya luar biasa bang, bener-bener. Saya juga kalau inget itu, ya ampun, kita dulu kok kayaknya sakti banget ya. Dulu jam 3 tuh, wah rasanya tuh kayak, wah ini dinginnya kok aneh banget nih pas pagi-pagi tuh. Wah dinginnya luar biasa, udah pada pakai jaket lah. Jadi waktu itu pas summit semuanya pakai jaket tuh, udah tuh mulai jam-jam 3 lewat. Setelah semuanya bangun, terus yang dari malamnya itu perbekalan buat puncaknya udah siap di beberapa tas ya, di beberapa carrier yang kita bawa. Tenda ditinggal, udah tuh melangkah. Ternyata waktu kita muncak, jadi sampai puncak itu cepet. Jadi wah ternyata yang kita buat camp kita itu nggak jauh dari puncak. Wah pantesan misalnya anginnya kenceng, terus suhunya dinginnya luar biasa itu kan. Jadi kalau pendaki zaman segitu di tahun itu kan masih banyak pohon candigi ya. Jadi ya udah gitu kita ketika angin bus gitu mepet ke pohon candigi atau batu di situ. Udah setelah kita pelan-pelan sampai di puncak, nah kita saking deketnya kita sampai puncak itu nggak nyampe 1 jam. Jadi dari posisi kita ngecamp itu sampai puncak itu jam setengah 8. Sorry, waktu itu masih agak gelap sih, cuman karena kita ada yang lihat-lihat ke arah agak memutar ya, karena kan puncak Sindoro untuk areanya kan cukup datar ya. Nah dulu waktu saya mendaki kesana itu puncak Sindoro kondisinya nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan pasca letusan tahun 2011 kalau nggak salah, itu kan area puncaknya jadi kayak tandus gitu ya. Jadi pohon-pohon candigi atau apa gosong gitu kan. Jadi kayak hutan mati ya. Mungkin mirip-mirip hutan mati Gunung Pendayan kali ya. Tapi ya ini pohonnya lebih pendek-pendek. Jadi dulu tuh masih hijau. Nah waktu kita ngelilingin sekitar puncak itu juga masih ada danau atau kubangan air yang nggak salah ya. Kubangan air itu di bawah itu masih kelihatan banget jelas. Wih, bagus juga kan dulu waktu kita ke situ masih ada danau. Terus masih bisa turun di situ. Udahlah kita di situ juga akhirnya kita keliling menikmati puncak. Nah pas kita rasa udah foto-foto, ada pas foto-foto di situ, kita juga di puncak nggak lama-lama tuh, karena seingat saya di situ justru di puncak malah ini beberapa kali tiba-tiba awan nutup. Jadi kita kalau buat menikmatin ke area puncak yang bagian lain itu rasanya inilah percuma gitu, karena pandangannya agak kurang jelas gitu kan. Udahlah akhirnya kita nggak lama di puncak, paling sekitar 1 jam itu paling lama itu kalau salah. Jadi jam-jam 8:30 tuh udah turun tuh kita. Waktu turun juga gimana nih kalau ketemu orang tadi ya sambil bercanda sih, udah aduh mudah-mudahan udah nggak ada lah ya, kan si orang itu udah di punggungan yang berbeda gitu. Syukur-syukur dia udah turun deh, atau udah kemana tahu lah. Kita udah sambil bercanda aja gitu. Terus pas kita turun prepare, itu udah hari Minggu ya kan, kita naik Sabtu. Di pagi hari itu turun puncak tuh jam 8:30, jam 8 lewat lah pokoknya udah turun dari puncak sampai di camp area, prepare buat turun tuh. Nah pas turun tuh ada satu temen cewek yang bengong aja kayak, lu kenapa? Kamu kenapa? Kesel nyong. Ya emang naik gunung ya capek aku gitu kata dia. Ya emang naik gunung ini karena dia seingat saya emang dia pendakian yang kedua masalah di pendakian kedua yang dia ikutin di kita nih. Cuman kok tumben-tumbennya dia biasanya
waktu kayak naik ke Gunung Slamet itu masih fisiknya bagus lah. Tumben loyo gitu kan. Terus kita yang penting jaga biar dia tetap sadar gitu ya. Takutnya kan mengarah ke kesurupan atau apa kan. Yang penting kita ajak ngobrol. Terus pas turun itu juga kita kembali kececer lagi kayak pas berangkat. Karena waktu itu salah satu pendaki kami itu buru-buru mau ngejar kereta. Karena kan yang pendaki senior yang kita ajak itu udah bekerja lah. Udah yang duluan, akhirnya kita kececer lagi. Itu waktu itu sih hanya terbagi 3 kelompok kecil lah. Kelompok kecil. Abang yang tadi itu yang kita seniorkan itu duluan deh, karena waktu itu yang satu lagi itu dia ini masih masih free lah. Jadi ketika yang satu turun di depan, ikut rombongan depan, udah tuh fokus turun aja. Udah tuh kita turun. Waktu itu sih ya itu tadi, beberapa pendaki yang kita temuin tuh kayak nggak setiap kali kita turun papasan itu kan, ada yang naik itu kan hari Minggu ya, mungkin hari Minggu kan bayangan kita ada yang summit lah, ada yang camp di bawah itu, entah di pos 4 atau di sunrise camp itu hampir nggak ada, hanya sekali aja tuh kita kok gunung kayaknya kayak gunung sendiri ya. Ini rasanya kayak gunung pribadi nih, kita hampir nggak ketemu pendaki, padahal itu kita mendaki di weekend ya, waktu weekend, karena besokannya kan hari Senin kita sekolah lagi kan. Nah anehnya tuh waktu setelah sampai di pos 2, kita tiba-tiba sampai di pos 1, jadi kayak deket banget gitu. Pas turun itu kita rasanya kok cepet banget ya. Kok kemarin waktu antara pos 1 ke 2 kita bisa hampir 2 jam, apalagi yang 2 ke 3 itu lama banget itu. Tiba-tiba sampai pos 1. Waktu itu di pos 1 kan masih agak ketutup ya, jadi pohon-pohonnya ya nggak kayak sekarang ya, masih agak rimbun gitulah. Udah sampai salah satu teman tuh sampai ketiduran itu. Itu karena kita di pos 1 itu udah di jam-jam udah mau asar ya. Nah pas turun itu kita sempat nanya sama ada beberapa petani ladang situ ya, yang ke arah lagi, Bu, kalau turun masih jauh nggak ya? Karena kita di pos 1 ini kayak, udah lempoh lah kalau dulu kita bilang tuh, kaki itu udah lemas, udah sampai getar gitu kan. Walaupun kita tempuh dari pos 2 ke 1 tuh relatif cepat. Nah oke, kata ibu-ibu tadi, sudah deket mas, mungkin nggak sampai 1 jam lah sampai pedesaan gitu, kata ibu-ibu itu. Setelah nanya ibu-ibu tadi, kita menjadi semangat lagi kan. Wah, nggak sampai 1 jam nih, ayo. Udah pengen mangan mie ayam ke. Rasanya wah, nang gunung wis mangane ora karuan, mangane saanane. Jadi di gunung makannya seadanya. Dia banget tuh mie ayam, bakso atau apalah. Terus akhirnya justru kita lari. Dari saking kan kalau lihat gedung itu setapaknya itu pakai batu-batu itu ya. Jadi tuh lari kita. Oh ya bahaya juga sebenarnya kan. Pas lari udah kita mindsetnya udah deket rumah warga, udah yang penting mau kita kececer yang belakang-belakang ini. Yang penting dengan catatan yang paling belakang itu udah sampai pos 1. Waktu itu kita prinsipnya gitu. Jangan sampai ada yang rombongan belakang masih di pos mana itu, pos 3 tuh. Pokoknya patokannya udah pos 1 udah kumpul semua. Udah gitu, sampai kasih kan kita lari tepak-tepak. Nah dulu juga saya belum pakai sepatu gunung ya, masih pakai sepatu cat. Bahkan di beberapa di kami ini pakai sendal jepit. Wah itu bener-bener. Tapi kita bikin asik aja lah, pokoknya akhirnya sampai base camp itu di jam 5 kalau salah, di jam 5 sore semuanya udah sampai base camp. Baru tuh di situ cerita. Di situ juga kita ketemu lagi pendaki yang mau naik tuh, pendaki senior sih waktu itu, nggak tahu dari kampus atau dari organisasi mana. Ngobrol-ngobrol, mereka sampai kaget waktu kita cerita mulai dari ketemu
orang yang bawa senjata tajam, sampai malamnya kita dapat teror yang gitu-gitu kan. Wah, tapi kalian termasuk berani ya, karena memang yang kita temuin memang udah cukup senior ya, udah jauh lah dari secara usia jauh lah dari kita. Udah akhirnya kita sama base camp dengan selamat, alhamdulillah. Prepare untuk lanjut perjalanan pulang. Jalan pulang tuh kita paksain malam itu juga karena paginya kita harus masuk sekolah kan, apalagi Senin kan upacara lah. Udah kebayang tuh pasti kalau di barisan ini kaki geter-geter. Udah kita malam gas aja pokoknya. Kita waktu perjalanan pulang melewati rute yang sama. Jadi yang kita lewatin itu dulu lewat Kali Bening, terus tembus lagi ke Pekalongan tadi. Jadi mungkin itu Bang yang bisa saya cerita waktu ke Sindoro. Oke, diminum dulu Bang Angga, silakan kopinya Bang. Wah, gokil nih. Emang tiap pendaki itu punya pengalaman masing-masing Bang ya? Iya. Oke, jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Angga saat naik Gunung Sindoro via Kledung di tahun 2007 ya Bang ya? Betul. Nah, gue sebenarnya ada beberapa pertanyaan sih Bang, ya kan? Yang pertama itu kira-kira nih Bang, ya kan? Penyebab daripada gangguan-gangguan lo itu saat naik Gunung Sindoro via Kledung tuh kira-kira apa sih? Ya pertama kita waktu itu nggak baca doa ya, jujur yang duluan itu kan, jadi nggak dimulai dengan doa. Terus ada salah satu pendaki yang sombong mungkin, terus banyak dari ucapan-ucapan kita yang suka nyeletuk gitu. Jadi walaupun bukan ngomong jorok, tapi sebisa mungkin kan kalau kita di gunung jaga sikap dan jaga tutur kata gitu ya. Disitulah kita namanya mendaki di usia yang masih segitu, masih labil, minim persiapan, kemudian kita kurang dalam hal manajemen perjalanan, ya akhirnya kita mengalami hal-hal yang mungkin boleh dibilang di luar akal sehat gitu ya. Oke, kira-kira itu ya Bang penyebabnya. Yang pertama izin gitu kan, terus kemudian sompral dan sebagainya. Kalau sompral gue nggak mau komentar deh, tapi kalau izin gue akan komentar banyak gitu kan. Tapi karena durasi panjang gue nggak mau berkomentar banyak Bang gitu kan ya. Yang penting izin dulu gitu Bang ya. Nah, terus kemudian kan ada beberapa mitos nih Bang ya. Setiap gunung pasti misalkan mitos Gunung Lawu begini-begini, mitos Gunung Salak begini-begini, mitos Gunung Sumbing begini-begini gitu ya. Nah, yang Abang tahu nih di tahun 2007 saat naik Gunung Sindoro, tuh ada mitos apa sih yang terkenal di tahun itu tuh? Kalau Sindoro sendiri, kami sih belum pernah dengar ya. Cuman kita kan patokannya adalah apapun gunungnya, apapun mitos yang berkembang di gunung itu, yang penting kita tetap hormati, tetap jaga tradisi lokal atau budaya lokal yang mungkin itu adalah bagian dari keanekaragaman budaya kita ya. Jadi kayak misalnya di Gunung Kerinci ada makhluk pendek gitu atau apa. Nah kita juga sama tuh, kita terapkan waktu Gunung Sindoro. Ya intinya apapun mitos ataupun cerita rakyat yang berkembang, intinya itu adalah bagian dari kekayaan dari gunung itu sendiri. Nah, terus kemudian nih Bang, kalau udah mitos pasti larangan gitu kan ya. Nah, saat Abang naik Gunung Sindoro tahun 2007 itu ada larangan-larangan apa ya yang bisa dibilang yang nggak tertulis gitu loh. Kalau larangan khusus secara ini sih nggak ada ya, cuman yang penting kalau saya nggak lupa itu yang penting nggak boleh melintas ya. Nggak boleh melintas, terus sebisa mungkin turun lagi tuh jangan ketemu malam, karena beberapa jalur itu banyak percabangan yang rawan bikin kesasar ya. Itu sih. Terus satu lagi ini kan di situ dulu ya mungkin sampai sekarang ya, itu kan terkenal dengan ladang ini ya, ladang tembakau ya. Jadi kita waktu itu juga tetap harus hati-hati jangan sampai merusak atau metik tembakau gitu, walaupun hanya iseng itu sih. Nah terus kemudian nih Bang, nih gue penasaran banget sih karena lu ada fotonya tuh gitu kan ya, yang dimana ada pendaki ya, bawa, mohon maaf ya, sajam gitu ya. Yeah. Nah kira-kira nih Bang,
kalau kita bermain asumsi sekarang gitu ya, yang abang ada bukti fotonya itu dan yang abang lihat saat itu gitu kan ya, kira-kira itu pendaki beneran apa bukan gitu? Kalau secara pandangan normal, yaitu orang, bener-bener orang, ya mungkin kalau banyak orang bilang sih orang gila, cuman kita waktu itu nggak kepikiran itu orang gila ya, meskipun kita coba komunikasi dia diem aja, mungkin entah dia lagi tes ilmu atau apa, jadi intinya dia seorang diri aja tuh, seorang diri, dan pas kita turun untungnya sih udah nggak ada ya. Dan waktu di bawah juga pihak basecamp nggak ada info terkait ada orang yang naik sendirian gitu. Entah dia lewat jalur ilegal atau apa, kita kurang tahu ya gitu. Ya kita nggak ada yang tahu lah Bang ya, apakah itu pendaki beneran, yang kedua pendaki bohong-bohongan gitu ya, yang ketiga atau mungkin pendaki lagi buka jalur gitu ya, karena kan bawa sajam gitu kan ya. Mungkin dia buat buka jalur gitu ya. Nah, terus kemudian yang pengen gue tanyain lagi saat di tempat camp nih Bang ya. Nah, kan di tempat itu, tempat camp itu kan ada beberapa gangguan nih ya. Nah, teman abang ini ngerasa kayak apa ya, panik kan pasti nih, setiap pendakian kan pasti ada teman aja yang ngerasa panikan, ada ketakutan dan sebagainya gitu kan. Nah, dalam pendakian itu saat di tempat camp itu, teman abang ngerasa panik gak? Atau mungkin teman abang ngalamin gangguan-gangguan yang lain nih? Waktu itu karena kita bawa 4 orang pendaki cewek ya, jadi satu itu ada yang dia cuma diem aja tuh, di beberapa momen, di waktu di pos 4 itu ya, kita sih sempet nanya kalau saya dia masih dapat kalau salah. Oh ya udah, berarti yang penting jaga fisik aja ya gitu. Jadi waktu itu ada yang masih berhalangan lah, jadi kita harus lebih hati-hati. Nah, sekarang gue pengen nanya lagi yang foto, hasil foto lo itu Bang, yang dimana ada dokumentasinya gitu ya. Nah, kan habis turun gunung pasti ke base camp tuh, pasti lapor, pasti ngobrol dulu gitu kan ya. Nah, saat pendakian itu, saat turun itu di base camp, abang sempat nanya gak ke pihak base camp bahwasanya ada pendaki yang bawa sajam di atas itu, yang pindah ke punggungan itu, atau mungkin di situ lagi ada event apa gitu? Waktu kita tanya sih enggak ya, karena mungkin kita termasuk yang beruntung ketemu orang itu kali ya. Jadi ya mungkin hikmahnya, apapun yang kita temui di gunung ya itu udah yang harus kita hadapin ya. Dan untungnya sih dari masing-masing dari kita nggak sampai kebawa emosi atau apa ya, kita tetap tenang. Jadi ya kita alhamdulillah aman-aman aja sih. Nah, dari semua rentetan kejadian itu Bang, dari berangkat, dari trekking, dari bermalam sampai akhirnya ketemu sama pendaki misterius itu, pertanyaan gue sederhana Bang, kapok gak Bang untuk naik gunung lagi? Oh, kalau kapok sih malah beberapa dari kami malah jadi ketagihan sih jujur, sebagian besarnya, karena ternyata banyak hal positif yang kita dapat sih, meskipun gunung tuh capek atau kita harus menemui kondisi cuaca yang tiba-tiba berubah dan hal-hal yang dalam tanda kutip di luar nalar, kita tetap, yang penting waktu itu sih kebanyakan dari kami malah lanjut, walaupun ada beberapa yang secara perizinan dari orang tua udah nggak boleh lagi gitu. Nah, mau kapok mau kagak itu balik lagi ke teman-teman semua ya. Ada yang juga baru naik gunung 2 kali terus dia bilang kapok, ya nggak masalah, berarti kan persiapannya kurang gitu ya. Oke Bang, sebelum ditutup lagi nih Bang videonya nih Bang, kira-kira dari Bang Angga ini punya pesan nggak nih Bang untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih Bang? Oke, mungkin era pendaki sekarang kan kita sudah dimanjakan dengan teknologi, kemudian istilahnya kalau sekarang kan banyak pendaki FOMO ya. Oke lah, apapun namanya itu, yang penting kalau kalian persiapkan pendakian itu dengan sebaik mungkin. Kemudian selain fisik, peralatan, juga informasi kita gali sebanyak mungkin. Insya Allah kita akan memperoleh pendakian yang aman dan nyaman dan juga menyenangkan.
Mungkin itu dari saya. Nah jadi itu ya teman-teman semua nih pesannya tadi, terus kemudian perjalanannya, terus kemudian bukti fotonya gitu kan, yang dimana kalau untuk teman-teman semua naik gunung ya persiapan aja sih, gue nggak mau komentar banyak karena sering gue ucapkan di akhir video gitu kan ya. Ya wis, gue rasa cukup pada video kali ini ya teman-teman semua, dan kita doakan semoga Bang Angga ini sehat selalu, panjang umur, murah rezeki Bang ya. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Angga ini bukan untuk nakut-nakutin ya teman-teman semua ketika lagi Gunung Sindoro ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Angga, terima kasih ya. Alhamdulillah. Bungkus.